Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan pejuang RSP, salam hangat semuanya. Kembali lagi dengan saya Sigit Nur Sasongko dari Divisi Internal Audit. Di video pembelajar kita minggu ini, saya akan membahas mengenai 4 perbedaan utama asesmen dan analisis di dunia kerja. Materi kali ini saya kutip dari seorang penulis yang bernama Muhammad Ihsan Medina. Jadi, asesmen dan analisis itu dilakukan untuk menarik kesimpulan terkait performa, efisiensi, kualifikasi, hingga etos kerja seseorang. Tapi perbedaan keduanya masih belum banyak yang paham. Nah, setiap perusahaan di berbagai bidang atau industri pasti menerapkan keduanya sebelum mengambil keputusan penting. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, langsung saja kita bahas. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah apa itu asesmen. Menurut Westminster College, asesmen adalah proses mengevaluasi untuk menilai performa, efikasi, dan kontribusi seorang pekerja hingga sebuah departemen secara keseluruhan. Dengan begitu, dari proses evaluasi tersebut akan diketahui nilai yang dimiliki oleh seseorang, individu, atau satu departemen. Asesmen dapat memberimu informasi berharga seputar siapa pekerja atau departemen mana yang memberi nilai paling besar bagi perusahaan. Asesmen bersifat lebih subjektif dan dilakukan oleh seorang manajer. Masing-masing manajer tentunya punya standar penilaian tersendiri. Lalu, apa itu analisis? Mengutip dari Indeed, analisis adalah pemeriksaan secara mendetail terhadap satu hal. Tujuan dari analisis adalah mencari aspek berbeda dalam suatu hal atau prosedur demi menentukan cara terbaik untuk mengerjakannya. Saat melakukan analisis, kemungkinan menggunakan informasi ilmiah, logika, dan penalaran untuk bisa mendapatkan hasil atau solusi terbaik. Hal ini yang menjadi perbedaan paling mencolok antara asesmen dan analis. Analisis harus bersifat objektif, sesulit apapun hasil yang didapatkan. Jadi, perbedaan asesmen dan analisis. Asesmen dan analisis adalah kedua teknik yang terkadang dilakukan secara tumpang tindih, terutama di dunia kerja. Meski begitu, keduanya memiliki perbedaan yang begitu mencolok antara satu sama lain. Adapun kedua teknik ini begitu penting supaya lingkungan kerja yang produktif dan terbentuk. Perusahaan bisa menilai keadaan perusahaan, kesehatan, finansialnya, serta para pekerjanya. Nah, berikut adalah beberapa hal yang menjadi perbedaan utama antara asesmen dan analis. Perbedaan asesmen dan analisis adalah yang pertama, manfaat. Manfaat dari analisis adalah kita bisa melakukan penilaian secara objektif dan mempertahankannya. Kita bisa melakukan dengan menggunakan metrik kuantitatif yang diambil dari data serta evaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya. Sedangkan saat melakukan asesmen, beberapa orang bisa memberi evaluasi dan menyediakan perspektif yang beragam. Hal ini memungkinkan untuk mendapatkan ide dan pemikiran yang berbeda di tempat kerja, sehingga kamu bisa mendapatkan solusi unik terhadap suatu masalah. Lalu yang kedua adalah proses. Perbedaan lain yang mencolok di antara analisis dan asesmen adalah prosesnya. Dalam analisis, kamu akan menilai metrik yang merupakan representatif dari performa, produktivitas, hingga keuntungan dari suatu individu, tim, atau departemen. Kemudian, kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan angka-angka yang muncul di metrik tersebut. Nah, asesmen biasanya dilakukan setelah proses analisis selesai. Asesmen akan berfokus pada melakukan observasi hingga meeting secara langsung dengan seorang karyawan atau satu tim. Selama prosesnya, karyawan atau tim tersebut akan mendapatkan feedback dan insight berdasarkan performanya secara langsung. Lalu yang ketiga adalah pengaplikasiannya. Analisis lebih umum digunakan saat ingin mencari tahu kontribusi dari seseorang, tim, departemen, atau organisasi secara keseluruhan terhadap performa perusahaan. Sebaliknya, manajer menggunakan asesmen untuk mengambil kesimpulan terhadap performa seorang hingga tim. Biasanya hal ini dilakukan dengan bantuan observasi dan matriks. Sangat umum bagi tim manajemen untuk menggunakan analisis dan asesmen. Dengan analisis, manajemen bisa menentukan matriks yang diperlukan bagi setiap komponen perusahaan. Kemudian, manajemen bisa melakukan asesmen untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Lalu yang keempat ada tujuan. Manajer dan karyawan juga memiliki tujuan berbeda dalam melakukan analisis maupun asesmen, sehingga sebagai bagian dari performance review-nya. Tujuan dari analisis adalah untuk menentukan hasil apa saja yang dapat diterapkan ke individu, tim maupun departemen yang nantinya bisa diukur oleh manajer menggunakan metrik.
Sebaliknya, tujuan dari asesmen untuk mencapai kesimpulan terhadap nilai dari suatu hal, mulai kontribusi terhadap keuntungan perusahaan, reputasi, hingga budaya kerjanya. Oke, rekan-rekan pejuang RSP, itu adalah beberapa perbedaan antara asesmen dan analisis yang perlu kita ketahui. Semoga video pembelajar kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam hangat dan terima kasih.